Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan presentasi grade lesson. Sudah ada yang pernah ikut demonstrasi grade lesson sebelumnya? Belum. Oke. Hari ini perdana kita akan melakukan presentasi grade lesson. Sebelum presentasinya dimulai, Miss mau kasih tahu rules-nya dulu ya. Yang pertama, dengarkan baik-baik dan tidak mengganggu ya. Iya, tidak berteriak. Kemudian yang kedua, nanti Miss-nya akan melakukan demonstrasi. Teman-teman boleh lihat, tapi di tempatnya masing-masing. Tidak ada yang boleh maju ke depan, oke? Nanti sama Miss-nya akan diberitahu kapan teman-teman boleh maju ke depan dan melihat lebih dekat. Dan memegang, boleh. Oke? Nah, yang ketiga, nanti lampunya akan dimatikan. Jadi nanti kondisinya akan gelap ya. Gelap gulita. Jadi teman-teman jangan kaget ya. Oke. Sebentar saja. Ya, dan yang keempat, nanti mungkin ada suara letusan balon. Ya. Jadi pada saat ada letusan balon, jangan kaget ya, itu sudah menjadi bagian dari presentasi kita hari ini. Siap? Siap. Oke. Baik, bisa dimulai ini, Sister. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dahulu kala, jauh sebelum kita lahir, sebelum leluhur nenek moyang kita lahir, bahkan sebelum manusia pertama diciptakan, belum ada hewan, belum ada tumbuhan, tidak ada bumi maupun matahari. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ahad, yang Maha Esa. Mungkin saat itu ruang angkasa hanyalah ruangan yang sangat besar, yang sangat sunyi, sangat dingin, dan sangat gelap, sangat amat besar. Jauh lebih besar dari yang bisa kita pikirkan. Jauh lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih gelap dari yang kita bisa bayangkan. Lalu, dengan kasih sayangnya, sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah memilih untuk menciptakan, karena Allah juga Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Ketika Allah berfirman, kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Maka di ruang angkasa yang sangat besar, sunyi, dingin dan gelap tersebut, sebuah ledakan terjadi. Pada saat ledakan besar itu terjadi, materi-materi baru tercipta dan terpecah, mengembang, memuai, menyebar semakin jauh di ruang angkasa. Materi panas ini menyebar sangat jauh, begitu jauh hingga tidak ada ukuran maupun angka yang bisa mengukurnya. Pada saat materi panas ini menyebar, terpecah dan terpisah,
sesuatu yang mengagumkan pun terjadi. Materi panas ini berubah menjadi bintang-bintang. Bintang-bintang ini amat sangat panas dan bersinar sangat terang. Sesaat kemudian terbentuklah miliaran bintang yang melayang di angkasa. Nah, teman-teman, ini adalah bintang-bintang ya, karena tadi dari sebuah ledakan muncullah banyak partikel-partikel baru. Nah, kita mengenal ini adalah sebagai bintang-bintang yang ada di luar angkasa. Mereka bersinar dengan sangat terang. Bisa lihat juga di atas ya. Dia berkelap-kelip mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Dinyalakan. Lampunya bisa dinyalakan. Nah, sekarang luar angkasa dipenuhi oleh bintang-bintang yang bersinar sangat terang. Jadi luar angkasa sudah tidak segelap pada awal mulanya. Oke, dilanjutkan ya. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka hal itu pasti akan terjadi. Karena Allah adalah Al-Jabbar, yang artinya adalah yang maha kuasa. Segala sesuatu di alam semesta mengikuti aturannya. Hal ini disebut juga dengan hukum alam atau sunatullah. Adalah hukum alam bahwa benda-benda di alam semesta ini saling tarik-menarik. Kemampuan menarik benda atau objek yang lainnya untuk mendekat disebut dengan gravitasi. Ya. Gravitasi membuat miliaran bintang yang melayang di angkasa bergerak mendekati satu sama lain dan membentuk kumpulan. Kumpulan atau kelompok-kelompok bintang ini disebut dengan galaksi. Nah, seiring dengan waktu, miliaran bintang menarik bintang-bintang lainnya dan membentuk banyak sekali galaksi yang akhirnya membentuk alam semesta. Nah, teman-teman, tadi yang sudah diceritakan oleh Miss Eva bahwa bintang-bintang tersebut saling tarik-menarik ya di luar angkasa. Nih, kalau teman-teman lihat di sini ada yang mengumpul, kemudian di atas sini ada yang juga terpecah atau terpisah-pisah. Jadi mereka ada yang mengumpul satu sama lain, kemudian mereka ada yang berpencar seruang angkasa. Jadi ruang angkasa kita itu dipenuhi oleh bintang-bintang ya, ada yang mengumpul, kemudian ada yang menyebar juga. Nah, jadi pada tahap ini bintang-bintang dan galaksi sudah terbentuk di alam semesta. Namun, matahari, bumi, dan planet-planet lainnya belum terbentuk, belum tercipta. Bagaimana matahari, bumi, dan planet lainnya tercipta? Banyak ilmuwan berteori bahwa salah satu pojok alam semesta yang begitu amat sangat luas ini dahulu kala terdapat awan yang berputar sangat kencang. Awan yang berputar kencang ini mengandung debu angkasa dan materi-materi lainnya dan terus berputar di angkasa hingga mereka bertabrakan dengan sesuatu yang amat besar. Sesuatu yang amat besar ini disebut dengan gelombang kejut. Gelombang kejut raksasa yang bergerak merambat melewati seluruh alam semesta
seperti halnya gelombang laut yang bergulung di lautan. Gelombang kejut ini mungkin disebabkan oleh efek kekuatan ledakan bintang terdekat yang terjadi pada awal mula terbentuknya alam semesta. Saat gelombang kejut ini menghantam awan yang berputar, kekuatan yang sangat besar dari gelombang kejut ini membuat materi yang ada di awan terpecah dan membentuk gumpalan-gumpalan. Beberapa dari gumpalan-gumpalan tersebut mendekat ke gumpalan lain dan menyatu, lalu menjadi lebih besar. Seperti halnya ketika seseorang menggelindingkan bola salju di atas salju yang basah. Maka saljunya terus menempel dan bola saljunya menjadi lebih besar dan terus membesar. Tapi dalam hal ini gumpalannya sangat panas, jadi tidak seperti salju yang dingin. Kemudian salah satu gumpalan panas tersebut yang sangat besar dan berbentuk bulat, kemudian bersinar begitu terang, menjadi pusat dari gumpalan-gumpalan yang lain. Dan kini cahaya yang amat terang dan begitu besar serta berbentuk bulat tersebut disebut matahari. Iya. Gumpalan-gumpalan kecil lainnya mengelilingi matahari, juga menjadi berbentuk bulat. 8 gumpalan bulat yang istimewa pun terbentuk. Semuanya berbeda ukuran dan warna. Kini mereka disebut planet. Betul sekali. Nah, karena planet itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan matahari, maka planet itu menjadi lebih dingin, lebih cepat dari matahari. Karena menurut hukum alam, sesuatu yang berukuran lebih kecil akan mendingin lebih cepat daripada sesuatu yang panas dan berukuran lebih besar. Seperti halnya ketika teman-teman makan sup dari mangkuk yang lebih kecil, itu akan jauh lebih cepat dingin daripada sup yang berada di mangkok yang besar dan berisi penuh. Oke. Nah, 8 planet yang terus mendingin tersebut bergerak mengitari matahari dan terus terkena cahaya matahari. Dikarenakan matahari dan planet-planet tersebut terbuat dari materi yang sama dan bergerak bersama-sama seperti keluarga, maka sekarang mereka disebut dengan solar system atau tata surya. Betul sekali. Nah, matahari dan ke-8 planet ini pun mengikuti hukum alam. Matahari yang sangat besar, sangat panas, dan berbentuk bulat berada di tengah-tengah, menjadi pusatnya. Dan planet-planet yang lainnya bergerak mengelilingi matahari di jalurnya masing-masing yang disebut dengan orbit. Pintar. Nah, tiap planet di solar system memiliki ukuran dan warna yang berbeda. Mereka bergerak di jalur masing-masing dengan kecepatan yang berbeda-beda pula. Namun, semuanya bergerak pada orbitnya mengelilingi matahari, tidak pernah tabrakan. Karena Allah sudah menciptakannya sedemikian detail dan sedemikian hebatnya. Bagaimana dengan bumi?
ini hanyalah satu planet kecil di antara planet-planet yang lain di keluarga besar matahari atau di keluarga besar solar system. Keluarga ini disebut solar system dan merupakan bagian dari sebuah galaksi yang disebut Milky Way atau Bima Sakti. Hebat. Nah, Milky Way sendiri itu hanyalah satu dari banyak sekali galaksi di alam semesta. Nah, coba bayangkan, Bumi hanyalah satu dari planet di keluarga tata surya. Sementara tata surya merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Dan Bima Sakti juga hanya satu galaksi di antara begitu banyak galaksi di alam semesta. Berarti Bumi itu sangat kecil. Namun, walaupun Bumi kecil, Bumi kita itu tetaplah besar untuk kita tempati. Karena Bumi terdiri dari benua. Contohnya apa? Amerika, Asia, Afrika, iya, Eropa, dan seterusnya. Nah, di benua-benua ini juga ada negara-negara. Coba, apa saja negara-negara di benua? Ada Indonesia, kemudian Malaysia, Palestina, Arab Saudi, dan seterusnya. Yes. Oke, di antara negara-negara tersebut ternyata terdapat banyak kota. Coba sebutkan kota di Indonesia. Cirebon, betul. Apalagi? Jakarta, Aceh, Medan, Bali. Iya, hebat. Nah, walaupun Bumi itu terasa besar untuk kita, ternyata Bumi itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan matahari. Nah, satu matahari bisa diisi dengan jutaan bumi. Nah, teman-teman, jadi Golden Beach ini ibarat bumi yang kita tinggali. Sedangkan bola yang berwarna kuning ini adalah matahari yang ada di dalam sistem tata surya kita. Jadi bumi tempat kita tinggal hanya sebentuk biji kecil ini jika dibandingkan dengan matahari yang sangat besar ini. Nah, bumi yang tempat kita tinggali ini di dalamnya ada benua. Di dalam benua ada negara. Di dalam negara ada kota-kota tempat teman-teman semua tinggal. Jika dibanding dengan matahari, ukurannya beberapa juta kali lipat. Lanjut, baru setengah jam. Geser mas, lanjut aja mas, baru setengah jam. Oke, menilik kembali saat bumi baru tercipta, bumi masih amat sangat panas. Terlalu panas untuk makhluk hidup bisa tinggal. Permukaan bumi terbuat dari materi seperti batu yang dipanaskan hingga meleleh, mengalir, dan bergelembung-gelembung.
sebagaimana sungai yang panas. Bebatuan yang meleleh dan cair ini disebut molten rock atau batuan cair. Bumi ketika itu adalah bola besar dari batuan cair yang mendidih dan bergelembung. Tidak ada pohon, tidak ada pohon, tidak ada burung, belum ada ya. Belum ada oksigen, belum ada udara. Iya, tidak ada air, tidak ada udara yang bisa dihirup. Dan seolah bumi masih belum cukup panas, benda-benda panas dan materi luar angkasa yang disebut meteorit mulai menghujani permukaan bumi, membuatnya semakin panas. Meskipun batuan cair yang menutupi permukaan bumi seperti terlihat sama, sebenarnya jenisnya berbeda-beda. Ada partikel yang sangat berat, ada pula yang sedang, dan ada yang ringan. Partikel-partikel yang sangat berat mulai bergerak ke dasar menuju bagian tengah dari bumi. Sementara partikel yang tidak terlalu berat berada di atasnya. Dan partikel yang ringan itu tempatnya di dekat permukaan bumi. Karena sudah menjadi ketentuan Allah bahwa sesuatu yang berat itu akan berada di dasar. Sementara sesuatu yang sedang akan berada di tengah-tengah dan sesuatu yang ringan akan ada di atas. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, di sini ada yang namanya partikel yang paling ringan. Di sini ada minyak. Oke. Kemudian ya, Tengah-tengah ya. ada minyak yang mempunyai partikel ringan. Kemudian ada air yang partikelnya sedang. Kemudian ada madu yang partikelnya berat. Nah, coba perhatikan. Oke, kita akan mencampur ketiga materi ini menjadi satu dan mengaduknya. Kita akan buktikan bahwa partikel yang berat akan berada di bawah, sementara yang ringan akan ada di atas. Nah, sekarang mereka bersatu dan lama-lama partikel yang berat akan turun ke bawah. Nah, coba lihat. Nanti juga turun sendiri. Tadi kayaknya madunya kurang banyak, belum wanginya. Nah, coba lihat. Tadi minyak dituangnya yang pertama, tapi sekarang minyak berada di layers atau lapisan paling atas. Sementara air berada di tengah-tengah. Dan madu yang tadinya dituang terakhir sekarang berada di paling bawah. Karena madu lebih berat daripada minyak dan air. Silahkan duduk kembali. Ayo, sedikit mundur lagi ya. Oke. Sudah siap dilanjutkan? Oke. Nah, setelah waktu yang sangat
panjang, bumi perlahan menjadi hangat. Partikel yang paling berat bergerak ke tengah bumi dan partikel yang tidak terlalu berat berada di atasnya. Sementara partikel yang ringan berada di permukaan bumi. Kemudian lebih dari jutaan tahun lalu, saat permukaan bumi perlahan mendingin, permukaan bumi juga mulai mengeras. Saat permukaan bumi mengeras, terbentuklah kerak bumi yang tipis seperti halnya kerak pada roti. Namun di bawah kerak bumi, bumi masih berupa batuan leleh atau batuan cair yang membara, panas, mendidih, bergolak, dan merah membara. Batuan cair di dalam perut bumi masih sangat panas, mengembang menjadi lebih besar, karena berdasarkan hukum alam, sesuatu yang panas akan memuai. Karenanya, batuan cair yang berada di dalam bumi mendorong ke permukaan bumi, mendorong ke atas melalui kerak bumi yang baru terbentuk. Batuan cair yang merah membara itu mendorong begitu kuat hingga merobek dan membuat lubang-lubang pada kerak bumi. Kemudian batuan cair yang merah tersebut memaksa keluar melalui lubang-lubang dan menyembur ke langit-langit, membuat bunyi gaduh dan membuat tampilan luar biasa yang berwarna merah membara. Lubang-lubang di kerak bumi yang memuntahkan batuan cair panas ini terbentuk di seluruh bumi, di seluruh bagian bumi, dan menyembur-nyembur untuk waktu yang sangat lama. Kini lubang-lubang yang meletus, menyembur, dan memuntahkan batuan cair panas ini disebut gunung berapi. Nah, oke, boleh lihatnya dari tempatnya masing-masing ya. Yang di depan tetap duduk, yang di belakang boleh berdiri. Ayo, yang di depannya duduk. Miss, itu mundur nggak apa-apa dari sini. Iya, nggak apa-apa. Tapi ini nggak dipakai ya? Miss Rizkinya. Ya. Oke, nah. 1, 2, 3, action. Nggak terlalu dekat dong. Wow, ini adalah batuan cair yang berada di perut bumi yang dimuntahkan melalui lubang-lubang yang disebut dengan gunung berapi. Batuan cair yang keluar ini disebut dengan lava. Pintar. Oke. Ya. Iya, seperti darah ya, karena panas. Oke, saat gunung berapi, silakan duduk kembali, ya. Kenapa nak? Oke, Miss-Eva lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Saat gunung berapi meletus, nah ini nih, dengarkan baik-baik. Saat gunung berapi meletus, sesuatu yang menarik lainnya juga terjadi. Letusan gunung berapi tidak hanya mengeluarkan batuan cair, namun juga materi lainnya yang tidak terlihat. Kini materi yang tidak terlihat tersebut disebut dengan
dimulai dari G. Materi yang tidak terlihat tersebut disebut dengan gas. Oke. Untuk waktu yang sangat lama, gunung berapi terus meletus, memuntahkan gas-gas dan batuan cair. Namun perlahan, sangat perlahan, batuan cair mulai mendingin dan berubah menjadi materi padat atau batu yang sangat keras. Nah, apa tuh di dalamnya ada oksigen? oh ya, salah satu batuan ya. Oke. Nah, menurut hukum alam, kalau benda-benda yang meleleh, mereka akan berubah menjadi padat saat sudah dingin. Sama seperti halnya lelehan mentega atau lelehan lilin yang akan menjadi padat saat sudah mendingin. Jadi sekarang di bumi sudah ada 3 jenis benda, yaitu benda padat, kemudian cair, pintar, kemudian gas. Nah, coba. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama adalah benda apa ini? Betul, Iya. Jadi kita ibaratkan sebagai benda Padat. Betul sekali. Oh iya, karena sudah dari tadi di sini, jadi udah. Sudah ada yang cair, tapi aslinya ini itu benda padat. Yang kedua, apa nih? Cair. Air ibaratkan kita sebagai benda Cair. Betul. Nah, ini ada yang kosong, Miss. Kira-kira ini isinya apa? Betul sekali. Ini isinya adalah gas. Jadi kalau Kosong. ada isinya atau kosong, itu isinya adalah Gas. gas. Betul. Bisa ya membedakan antara benda padat, cair, dan gas. Nah, tadi kata Miss Santi itu kosong. Padahal itu penuh. Tapi karena gas tidak terlihat, maka terlihat seperti kosong. Miss, coba Ya. Miss, kalau di bau ini tuh ada bau gasnya. Menurut kakak, gas itu berbau tidak? Iya. Ada jenis gas yang berbau, tapi ada juga. Iya. Oke, Miss lanjutkan ya. Nah, bisa dilanjutkan? Ulang lagi, bisa dilanjutkan? Oke. Ketika bumi mulai mendingin, kerak bumi menjadi kering dan retak-retak. Air di bawah permukaan bumi keluar melalui celah-celah retakan. Uap air atau gas yang terbentuk saat air dipanaskan mengepul ke udara, membumbung di atas permukaan bumi. Nah, proses ini disebut dengan evaporasi. Kemudian sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Gas-gas yang tadi tidak terlihat sekarang menjadi terlihat. Iya, betul sekali. Karena gas-gas tersebut menjadi awan. Nah, peristiwa ini disebut dengan istilah kondensasi. Hebat. Ya. Ketika awan-awan ini bergerak lebih tinggi, melewati area yang lebih dingin, tetes-tetes air hujan terbentuk dan awan-awan mulai menjadi lebih berat. Nah, berdasarkan hukum alam yang tadi, bahwa sesuatu yang berat itu akan turun, akan bergerak turun. Maka awan-awan tersebut turun dan menjadi
hujan atau salju, tergantung suhu yang mereka lewati. Hujan batu, hujan batu es. Oke, pada masa lampau, tetes-tetes air hujan yang turun ke permukaan bumi itu membuat bumi menjadi semakin sejuk. Namun demikian, bumi pada saat itu masih tetap terlalu panas, sehingga air yang turun tidak tinggal, tapi kembali menjadi uap dan kembali menjadi awan di langit. Setelahnya, ketika awan itu sudah menjadi berat kembali, akan turun kembali menjadi hujan. Turun dan menyejukkan bumi kembali. Namun buminya masih panas. Jadi naik lagi jadi awan, turun lagi jadi hujan, dan naik lagi. Terus menerus seperti itu sampai enggak kiamat, belum. Sampai belum ada kehidupan. Sampai buminya menjadi cukup dingin untuk air-air hujan tersebut tetap tinggal di bumi. Nah, air hujan itu kemudian mengisi daratan-daratan rendah yang ada di permukaan bumi yang berbentuk seperti mangkok-mangkok. Nah, sekarang daratan yang rendah tersebut yang terisi dengan air sekarang disebut dengan lautan. Iya, ocean, betul. Nah, jika manusia sudah ada dan melihat bumi pada waktu itu, maka yang terlihat bumi itu akan seperti samudra yang sangat luas. Namun, tidak ada yang melihat bumi karena manusia belum tercipta. Bahkan belum ada tanaman, belum ada hewan. Alam semesta diciptakan oleh Allah dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan bumi tercipta dari awan debu dan gas angkasa. Namun belum ada kehidupan di muka bumi. Bagaimana kehidupan di muka bumi tercipta adalah satu kisah lainnya yang akan dibahas di grade lesson yang kedua. Nah, jadi untuk grade lesson yang pertama tentang awal mula penciptaan alam semesta sudah selesai. Tepuk tangannya. Iya, bersambung. Nanti sekarang baru grade lesson yang pertama. Nanti boleh ya, nanti akan dilanjutkan grade lesson yang kedua tentang kehidupan di bumi. Oke. Ayo duduk rapi. Nah, tadi Miss sudah memberitahu teman-teman kalau akan ada waktu untuk bertanya jawab maupun melihat lebih dekat. Sebelum teman-teman melihat lebih dekat, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Iya. Siapa? Itu udah selesai. Pertama mau bertanya. Gunung berapinya bau. Oh, gunung berapinya bau. Iya. Kenapa ya bau? Ada cuka di. Betul, karena terbuat dari cuka dan ada yang tahu tidak? Cuka dan apa? Cuka dan baking soda. Betul sekali. Oke, teman-teman mundur dulu. Tadi kan waktunya tanya jawab. Yuk mundur dulu yuk. Nah. Oke, sekarang kembali duduk rapi. Oke, nah. Oke, sekarang
Miss-nya memperbolehkan teman-teman untuk melihat lebih dekat, tapi yang boleh melihat lebih dekat itu berarti yang sudah siap duduk rapi. Oke. Miss Zizi, mangga dipersilahkan siapa dulu yang dari tadi memperhatikan dan mengikuti aturan. Ada pertanyaannya di syuting nggak? Kalau Ini berganti aja kan Miss ya? Iya. Iya, ke sini ada yang sini. Sama Hafiz. Boleh lihat yang mana saja. Tadi madunya belum habis semua. Madu tadi yang paling berat ya. Nah ini Miss tuang lagi madunya ya, yang paling berat. Puterin matahari. Mencoba memutar matahari. Iya, ini tadi planet-planet. Pelan-pelan. Nah coba dicek. Nanti untuk percobaan gunung meletus bisa dilakukan di kelas ya. Nah ini benda ini benda apa tadi? Benda yang padat. Kenapa? Ini cair. Iya, nanti kalau sudah ada materinya. Nah Ya. ini tuh tadi Ada yang mau yang paling tanya bawah nggak? Ada cairan yang paling berat. Kenapa, Sultan? Madu ya. Cairannya partikel Ini yang paling menunjukkan berat, perbedaan, iya, perbandingan. bawah. Yang paling atas apa? Nggak diapa-apain. Ini hanya untuk membandingkan bahwa ukuran bumi dan matahari itu luar biasa berbeda. Kenapa? Iya, berarti yang sedang. Oh, mau dipakai. Nanti disimpan di box grade lesson. Ya. Pelan-pelan aja. Saya juga mau. Wow, kalau mau nyoba ditabur-taburin. Dikit-dikit dulu. Oh, sebentar lagi ya. Ya. Nah, ini Cita, perbandingan antara matahari dan bumi. Ini iya betul. Padahal bumi kita itu besar ya. Tapi ternyata kalau dibandingkan dengan matahari, bumi kita itu hanya sekecil ini. Satu matahari bisa terisi jutaan bumi. Saking kecilnya bumi. Tuh, apalagi manusia. Bumi saja sekecil ini, kalau dibandingkan dengan matahari, apalagi manusia di dalamnya. Iya, betul. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh merusak bumi. Iya, seperti Korun, ya. Oke, gantian ya. Dikasih waktu 5 menit atau berapa menit? Oh, nempel. Ya, udah. Atau yang sudah nggak ada isinya, karena itu isinya adalah gas. Kalau gas itu tidak terlihat. Iya, kan ini mereka planet-planet itu bergerak mengelilingi matahari di orbitnya. Jadi mereka akan jadi nggak bakalan tabrakan. Kenapa bumi kita warna kuning? Oh, karena nggak ada yang warna hijaunya, kita nggak punya. Kita punya ya sebenarnya ya. Yang beads warna biru tuh ya, iya betul. Terima kasih ya. Nanti kita pakai beads yang itu, Jemis. Masa bumi warna kuning? Nanti diganti
Ya diganti ya. Kita ada Bom atom. tidak dimakan tidak nih mataharinya ada bintang. Oh iya, karena tidak ada bola yang kuning sepenuhnya. Jadi ini khusus untuk grad lesson. Yang sudah boleh kembali ya ke tempat ya. Dan bergantian sama temannya. Nggak bisa yang ini. Oh, harusnya sih bisa semua ini. Mungkin agak seret kali. Tuh, madu. Coba lihat. Iya, di bawahnya agar bisa gerak-gerak. Kalau yang udah lapar. Gunung berapi. Ini tuh pewarna. Oh iya, ini pakai pewarna makanan. Kenapa lepas tak? Nggak apa-apa, di itu aja. Kalau lava yang asli biasanya warnanya lebih merah. Merah merekah. Kenapa? Mirip darah. Oh iya, ini yang paling atas itu minyak. Nah, ini bumi sama teman-teman planet lainnya. Kenapa? Oh, Lengket iya, karena tadi pakai madu. ternyata Masya Allah ya, bumi itu begitu kecil Iya, duduk rapi. dibandingkan dengan matahari, Masya Allah. Berarti manusia segimana coba? Lebih kecil dari debu. Jadi kita itu nggak ada apa-apanya. Dibanding Masya Allah. Iya, iya kenapa nak? yang ini Mas Delvin apa? Iya, matahari. Ya kan pura-pura. Ini hanya mencontohkan saja berat besarnya tuh segini kalau dibanding dengan bumi. Meletus mengeluarkan apa? Mas Delvin. Iya, betul. Mengeluarkan api lava. Iya. Nah ini madu, ada madu sama tadi apa aja? Dan minyak. Ini hodika apa? Gunung? Ini bumi. Ini apa? Matahari. Nah, hodika. Buminya besar tidak buminya? Madu ada di bagian paling apa hodika? Kecil. Kalau dibandingkan dengan matahari, Delvin, buminya kecil kalau dibandingkan dengan matahari. Tapi bumi itu tetap besar. Kan kemarin kita belajar benua-benua ya. Tengah-tengah. Ada benua apa aja, Jepin? Partikel yang Ada benua apa saja? Amerika. Terus apa lagi, Pen? Udah. Teman-teman yang sudah maju boleh duduk rapi di belakang. Yang sudah maju ke ininya jangan dibawa buminya. Tadi mana bumi? Oh, ini. Oke. Itu berarti kumannya bercampur. dingin. Ini partikel yang padat. Ini apa tadi? Itu yang airnya tuh, Miss. Lihat. Airnya masukin ke air aja biar. Nih. Nah. Jadi kelihatan benda padatnya. Nah. Ini berarti ini benda. Iya, ini salah warnanya. Mas Alfa, ini namanya benda apa? Ada tidak? Oh, oke, terima Air kasih. yang tidak terlihat Iya, namanya gas, betul. warnanya salah-salah ya. Airnya keluar berwarna merah, disebutnya apa? Iya. Ini adalah gunung berapi. Cairan Iya, yang warna betul. merah yang keluar namanya Bukan Jupiter ini. ada air sama madu.
Nah, kalau dikocok, Mas, ini kalau yang berada paling atas ini apa namanya? Minyak partikel yang paling. Iya, karena kan memang planet itu setiap planet mengelilingi matahari. Jadi kalau yang di tengah alatnya juga nunjukin kalau planet ini bisa air muter. sedang ya. Yang paling beratnya ada di mana? Yang paling beratnya?